Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Allah mengabarkan kepada kita melalui Al-Quran bahwa ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah Al-Lailatul Mubarakah, bulan yang penuh berkah. Kenapa malam Lailatul Qadar ini dinamakan malam yang penuh berkah? Allah menjelaskan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Karena pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ada 3 arti pada kata qadar. Jadi ada 3 arti atau 3 makna dari kata qadar. Yang pertama, qadar berarti penetapan dan pengaturan. Sehingga Lailatul Qadar bisa dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Dan inilah yang dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bahwa pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jodoh, rizki, bahagia dan celaka manusia untuk 1 tahun ke depan Allah tetapkan, Allah atur pada malam itu. Makanya disebut Lailatul Qadar, malam di mana Allah menetapkan, Allah mengatur perjalanan kehidupan manusia untuk 1 tahun ke depan. Itu makna qadar yang pertama, yang berarti penetapan atau pengaturan. Sehingga bisa dipahami bahwa Lailatul Qadar adalah malam penetapan Allah dalam perjalanan hidup manusia. Yang kedua, qadar berarti kemuliaan. Berarti bisa dipahami bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dinamakan atau diartikan malam kemuliaan? Karena malam Lailatul Qadar terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Sehingga kemuliaan Lailatul Qadar bandingnya. Karena malam itu terpilih dan dipilih oleh Allah
sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karenanya menjadi titik tolak dari segala kemuliaan. Kemudian yang ketiga, qadar memiliki makna sempit. Bisa dipahami, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar tersebut banyak malaikat yang turun ke bumi. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, yakni malaikat Jibril, atas perintah Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Saking penuhnya malaikat yang tempatnya adalah di alam malakut, tapi pada malam itu turun ke bumi hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Maka alam dunia terasa sempit saking banyaknya penghuni dunia, bangsa manusia, bangsa jin, juga bangsa malaikat, semuanya kumpul di dunia. Lalu kemudian, apakah Lailatul Qadar ini hanya Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad atau juga kepada umat-umat sebelumnya? Kalau Ramadan hanya Allah turunkan, saum Ramadan hanya Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Lailatul Qadar khususan min khususiyati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, dulu kana fi bani Israil rajulun yang laila hatta yusbiha summa yujahidul aduwa bin nahari hatta yamsiya fa fa'ala dzalika alfa syahrin fa anzalallahu hadhil ayah Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Diriwayatkan bahwa dulu di Bani Israel ada seorang laki-laki, dia kalau malam sampai subuh dia menghabiskan waktu malamnya untuk qiyamul lail. Kemudian di siang harinya dia ikut perang fi sabilillah sampai sore, dan ia melakukan itu semua selama 1000 tahun. Dan hal inilah yang membuat para sahabat kaget dengan ibadahnya orang Bani Israel, dan mereka pun memohon kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan kemampuan untuk itu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkanlah surah Al-Qadar. Kemudian dalam riwayat lain, qala zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'an min Bani Israil abadullah thamanina aman lam ya'suhu tarfata 'ainin fa dzakara Ayyuba wa Zakaria wa Hizqil bin Ajuz wa Yusha bin Nun. Rasulullah pernah menceritakan bahwa di Bani Israel ada 4 orang ahli ibadah. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun yang sedikit pun tidak pernah berbuat maksiat. Sedikit pun tidak pernah berbuat maksiat. Mereka adalah Ayyub, Nabi Zakaria, Hizqil, dan Nabi Yusha. Fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu para sahabat Nabi merasa kaget dengan ibadahnya keempat orang ini. Kok bisa ibadah 80 tahun tanpa sedikit pun ternodai oleh maksiat. Fatau Jibril faqala ya Muhammad ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Wahai Muhammad, umatmu merasa kaget dengan ibadah orang-orang terdahulu bisa ibadah 80 tahun tanpa sedikit pun maksiat. Fa anzalallahu
khairan min dzalika. Allah akan menurunkan yang terbaik dari itu semua, yakni Lailatul Qadar. Jadi dengan ibadah pada satu malam yang dimuliakan oleh Allah, yang hanya dikhususkan Allah berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik, bukan sama, malah lebih baik ibadah 1000 bulan, lebih baik pada ibadah 83 tahun. Dan inilah kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang Allah rahsiakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita di malam-malam yang utama tersebut di Lailatul Qadar mudah-mudahan bertepatan pula dengan turunnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.